Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lucy. Salam, Bu Isti. Ya, selamat sore. Sore. Ini menindaklanjuti percakapan kita kemarin ya. Eh, kita sudah sedikit ada obrolan santai. Katanya mau agak lebih serius nih hari ini ngobrolnya. Mau ada sesi coaching. Eh, Langsung aja mungkin ya Bu Lucy. Semoga saya bisa membantu apa yang menjadi apa namanya ya, eh, bukan masalah ya, apa yang menjadi pemikiran berat Bu Lucy hari ini. Oke, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Saya ingin mendapatkan pencerahan Ibu terkait pembelajaran di kelas. Aku akhir-akhir ini agak bingung menghadapi beberapa siswa yang bisa dikatakan nilainya itu apa ya, hasil belajarnya rendah gitu. Oke, kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bu Lucy, untuk mengatasi tadi yang Bu Lucy inginkan, kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini, Bu? Hmm, Karena di modul 2.2 kita udah belajar apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi, mungkin eh, ini kesempatan saya untuk mempraktekannya di dalam pengajaran kali ya Bu ya. Oke. Eh, apa Ibu sudah, yang Ibu sadari, apa Ibu sudah melakukan penerapan berdiferensiasi, atau mungkin pertanyaan saya lebih spesifik ya Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, eh, ada di angka berapa proses pembelajaran Ibu yang menurut Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi? Mungkin di 5 kayaknya Bu. Jadi saya Oke. sejauh ini sih sudah mencoba menerapkan seperti menyesuaikan dengan tugas dengan gadget atau apa ya, alat yang mereka miliki gitu. Misalnya tugas ada materi explanation text, itu ada yang membuat poster, ada juga yang membuat presentasi gitu. Tapi eh, untuk kelompok murid yang saya maksud tadi tuh mungkin belum terlalu detail kali ya, ininya baru hanya secara general. Oke. Eh, tadi kalau skalanya ada di angka 5, eh, indikator pembelajaran ini dikatakan berhasil oleh Ibu, itu ada di skala berapa menurut Ibu? Seharusnya. Harusnya ya 9 atau 10. Nah, 9, 10 berarti sempurna ya, Bu. Nah, Eh, Kekuatan apa yang ada di diri Ibu yang bisa Ibu gunakan untuk mencapai skala 9 atau 10 itu? mungkin pengetahuan yang sudah saya dapatkan itu bisa saya terapkan di kedepannya. Oke. Eh, Berarti sebetulnya Bu Lucy potensinya udah ada nih Bu ya. Udah mulai eh, terbuka pemahaman Ibu kalau menurut saya. Nah, lantas hambatan atau gangguan apa yang sekarang nyata ada di depan mata Ibu gitu? Ternyata eh, ini kurang persiapan Bu. Jadi tentunya kan ketika kita ingin mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, dengan kita mengelompokkan siswa,
berdasarkan minat, gaya belajar, kesiapan, itu kan tentu kita juga harus mempersiapkan kegiatan, aktivitas atau juga latihan-latihan yang sesuai gitu ya Bu ya. Sedangkan Oke, apa ya, tugas tugas saya selain mengajar banyak sekali. Jadi oke. Jadi, agak gimana ya, bagi waktunya sih Bu. oke, manajemen waktu ya Bu ya untuk persiapkan pembelajaran. Nah, lantas apa rencana Bu Lucy untuk mencapai tujuan Ibu? Apa ya, ya mungkin lebih manage waktu kayak Bu ya. Sama lebih apa ya usahanya usaha meluangkan waktu lebih untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi ketika saya masuk kelas ya semuanya siap itu sudah siap baik dari rancangan aktivitasnya terus juga LKPD-nya dan juga mungkin sampai ke penilaian uh, baik formatif maupun sumatif. Oke. Berikutnya, eh, selain tadi persiapan ya Bu, adakah prioritas atau strategi yang akan Ibu gunakan untuk mewujudkan tujuan Ibu tadi, Bu? Ya, saya akan fokus mulai mencoba membuat LKPD yang tentunya beberapa LKPD yang sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagus ya Bu, Langkah bagus ya. awalnya. Ya, bagus untuk pembuatan LKPD ya Bu ya. Sepertinya itu akan sangat membantu tadi kita ya Bu ya, tindakan Ibu yang kata Ibu kurang persiapan gitu ya Bu. Eh, nah, berikutnya untuk jangka waktunya bagaimana Bu? Kapan ini akan Ibu laksanakan? Kemudian limitnya sampai kapan? Dikatakan ini akan Ibu bilang cukup berhasil. Mungkin sebagai langkah awal saya akan melakukannya pada saat T4. Ini T4 itu kan tanggal 4 April, jadi saya mempersiapkannya minggu ini sih seharusnya. Ini Oke. mempersiapkan LKPD-nya, RPP, LKPD, lembar penilaian di minggu ini dan pelaksanaannya di minggu depan, khususnya pada tanggal 4 April. Berarti udah sebetulnya siap eksekusi ya Bu ya perencanaan Ibu karena tadi berhubungan sama PI 4 ya Bu ya. Oke. Eh, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Saya merasa aksi ini harus dilaksanakan dengan segera karena kan juga memang apa ya jangan sampai telat gitu ya mumpung masih ada waktu bisa diaplikasikan harapannya di semester 2 ini siswa-siswa yang tadinya saya katakan hasilnya kurang gitu ya mungkin mereka bisa menjadi lebih nyaman dalam belajar dan akhirnya nilai mereka bisa naik. Oke, berarti eh, fokus ya Bu ya terhadap tujuan awal tadi ya Bu ya, bagaimana membuat anak-anak yang nilainya kita anggap masih belum seharusnya gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu membutuhkan bantuan orang lain atau cukup eh, diri Ibu aja yang akan merealisasikan rencana aksi Ibu? Kalau memang butuh support dari orang lain, siapa aja yang kira-kira akan dapat membantu menjaga komitmen Ibu menurut Ibu? Tentunya ketika eksekusi ya diri saya sendiri, tapi namanya manusia pasti kadang ada lemes, ada apa semangatnya naik turun ya Bu ya. Makanya saya butuh orang-orang yang mensupport, teman diskusi gitu ya. Ya mungkin teman-teman MGMP saya akan coba libatkan dalam
diskusi gitu. Siapa tahu juga mereka akan nular gitu ya, ikut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi Ibu butuh ini ya, apa namanya, support system gitu ya Bu ya. Oke. eh Bagaimana dengan rancangan tindak lanjut coaching kita gitu? Apa setelah kita coaching ini udah selesai atau bagaimana selanjutnya yang akan Ibu Lucy lakukan? Hmm, setelah berbincang seperti ini kan saya jadi tercerahkan ya Bu ya. Jadi saya jadi lebih detail tahu apa yang akan saya lakukan. Mungkin saya akan melaksanakannya dulu. Jadi misalnya saya memang merasa ada sesuatu yang perlu dibicarakan kembali, saya akan menghubungi Bu Isti. Baik Bu Lucy, saya insya Allah akan dengan sangat senang hati berbincang produktif dengan Bu Lucy jika memang dibutuhkan. Satu pertanyaan terakhir Bu, dari wajah sih sebetulnya sudah berseri-seri ya, artinya beban sudah sedikit ringan gitu. Hanya ingin memastikan aja bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan sesi coaching kita hari ini. Apa yang Ibu dapat? Tentunya bebannya benar Bu, jadi ringan, terus jadi lebih yakin mau ngapain. Oke, Bu Lucy sudah apa namanya ya, mengetahui potensi diri Bu Lucy. Bu Lucy sudah tadi membuat perencanaan untuk memaksimalkan potensi Bu Lucy. Menurut saya itu udah sebuah tindakan yang sangat hebat ya Bu Lucy. Semoga sesi Kasih coaching Bu. kita hari ini banyak membawa dampak positif khususnya untuk kita berdua ya Bu Lucy. Ya, Terima kasih atas amin. kepercayaannya sekali lagi. Eh, Mohon maaf untuk segala kekurangan saya. Sampai kita ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya Bu Lucy. Terima Ya, kasih. sama-sama itu. Ya, Assalamualaikum. Halo Bu Isti, selamat sore. Ya, halo Bu Lucy. Sore Bu Lucy. Apa kabarnya nih Bu Isti? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Nah, saat ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol bentar nih. Udah 15 menitan lah ya. Kita, Bu Isti mau ngobrolin tentang apa? Iya ini Bu, saya kok jadi apa ya, merasa belum bisa memaksimalkan manajemen emosi saya gitu Bu dalam menghadapi eh, perbedaan karakter murid Bu. Jadi saya hari ini ingin dibantu sama Ibu untuk lebih bisa memfokuskan tentang memanage emosi secara penuh supaya pembelajaran saya itu betul-betul pembelajaran yang memang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran nasional kita, Bu. Jadi, Bu Isti sedang mengalami bingungan bagaimana memanage emosi gitu ya dalam menghadapi murid dengan beragam karakter di kelas. Ya, Dan betul, harapannya Bu. bisa memaksimalkan pembelajaran gitu ya. Betul, Bu. Nah, kira-kira kekuatan yang ibu punya itu ya, bisa memanage emosi itu apa ya, Bu? Kekuatan yang saya punya yang pertama tadi ya Bu, adanya keinginan dari diri saya gitu ya Bu untuk bisa apa namanya menata emosi saya dengan sangat
penuh kesadaran gitu. Saya menyadari itu menurut saya sebuah kekuatan. Kemudian materi di pembelajaran modul sebelumnya tentang pembelajaran sosial emosional yang setelah dipelajari itu sangat membuka pemikiran saya tentang pentingnya eh, pembelajaran sosial emosional, Bu. Oke, jadi yang paling utama memang kekuatan ya, Bis ya. Kekuatan, keinginan untuk menata emosi, tambah lagi telah mempelajari materi mengenai pembelajaran sosial emosional pada modul sebelumnya. Nah, setelah mempelajari modul tersebut, kira-kira yang Bu Isti dapatkan mengenai pembelajaran sosial emosional itu seperti apa? Jujur ya Bu, tadinya saya beranggapan bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah tugas guru BK gitu. Guru BK nih yang harus menata emosional murid. Tapi setelah saya mendapatkan materi di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, ya kita sebagai guru gitu, itu menjadi kewajiban kita untuk bisa eh, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran kita sehari-hari. Udah jadi kewajiban kita ternyata ya Bu ya. Bukan hanya Iya. menjadi tugas ya, bukan. Jadi selama ini awalnya ya udahlah kalau ada anak-anak yang misalnya saya anggap emosinya tidak stabil ya udah tinggal hubungi guru BK gitu. Kalau sekarang kan akhirnya saya harus berpikir bagaimana saya harus berupaya gitu meluruskan hal-hal yang saya anggap belum sesuai, terutama mengenai stabilitas emosi murid gitu loh Bu. Sudah, Bu Isti sudah mulai apa namanya memahami gitu ya bahwa pembelajaran sosial emosional itu ternyata tanggung jawab kita semua gitu ya. Nah, Ya Bu. saya mau nanya nih, ya kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Isti dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu sudah ada di posisi berapa, Bu? Iya, saya pikir mungkin ada di skala 6 atau 7 ya Bu. Sama Gitu. atau 7? Berarti Iya. masih butuh 3 atau 4 gitu ya, Bu ya? Ya, betul Bu. Masih sangat jauh untuk dikategorikan saya menerapkan itu secara sempurna ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Isti, 3 atau 4 poin itu apa yang bisa dilakukan supaya bisa jadi 10? Bisa jadi 10. Yang pertama sih tadi ya Bu, saya mencoba memfokuskan paradigma saya dulu tentang kewajiban saya sebagai guru untuk mengintegrasikan pembelajaran ini di setiap pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya harus mulai lebih sistematik Bu, misalnya mulai menampilkan eh, kompetensi sosial emosional di RPP yang saya buat karena selama ini kayak mengalir aja Bu gitu, nggak terencana secara apa ya, secara sistematik di RPP gitu sehingga kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang enggak gitu. Itu mungkin yang membuat skalanya masih ada di angka 6 atau 7 tadi. Jadi harus lebih terdokumentasi kali Bu ya langkah-langkah yang akan saya lakukan itu seperti apa ya terutama tadi dengan membuat RPP yang sesuai gitu Bu. Menurut Bu Isti perlu didokumentasikan dalam bentuk RPP gitu ya, Bu ya. Iya Bu, Nah, betul Bu. selama ini dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, hambatan atau gangguan yang Bu Isti hadapi terkait eh, menangani emosi siswa itu seperti apa, Bu? Mungkin sejauh ini
hambatan yang nyata adalah kuantitas siswa ya, bu kuantitas murid gitu Bu ya, karena saya di sekolah negeri dengan jumlah siswa yang cukup eh, ya lumayan banyak lah, kisaran antar 40 sampai 44 satu kelas. Kemudian kelas paralel yang saya harus ajarnya ada 6 kelas. Dan menurut saya itu hambatan untuk saya bisa mengenali atau memanajemen sosial emosional murid gitu loh Bu. Ya, jadi karena kuantitas murid yang banyak ya Bu ya. Ya, iya Bu. Nah, tadi kita udah tahu nih hambatannya apa gitu ya. Terus juga supaya jadi 10 harus dalam bentuk presentasi di dalam RPP. Gitu. Nah, ke depannya nih, Bu Isti kira-kira ada rencana apa untuk perbaikan? Untuk perbaikan saya harus melakukan apa namanya Bu? Identifikasi eh, identifikasi sosial emosional murid melalui kayak bertanya tentang bagaimana perasaan mereka di awal pembelajaran, apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran, misalnya metodenya harus seperti apa, tidak lagi saya yang menentukan gitu, karena ternyata apa yang saya anggap baik belum tentu itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu loh Bu, sehingga kalau saya yang menentukan terkadang proses belajar itu seperti setengah terpaksa gitu ya Bu, diikuti oleh mereka gitu. Kalau dirubah eh, cara pandangnya, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan, ayo mau seperti apa kita hari ini. Gitu. Jika semua pilihannya dari mereka, eh, kok hasilnya jauh lebih cair, jauh lebih menyenangkan. Anak-anak itu lebih menikmati, lebih merasa memiliki ini adalah kelas mereka gitu. Itu sih mungkin Bu yang mau saya coba terapkan. Ya, lebih melibatkan siswa ya Bu ya dalam Siswa pembelajaran, betul, lebih betul, mendengar perasaan murid ya, siap atau tidak betul, dan lain betul. sebagainya. Iya, Potensi Bu Isti begitu banyak ini ya. Oke. Nah, kira-kira Bu Isti mau melaksanakan hal tersebut kapan? Lalu jangka waktunya berapa lama? oke. Katakan sukses. Oke, saya sih ingin segera mengimplementasikannya, Bu, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang baik, harus disegerakan, dan kebetulan awal April itu akan ada PI 4 bersama PP saya. Mungkin itu adalah tahap awal saya mengimplementasikannya secara total, kemudian saya akan mencoba dan harus berkomitmen melakukan itu di seluruh kelas yang saya ajar di setiap pembelajaran, sehingga mungkin minimal di akhir semester genap ini saya sudah bisa merefleksikan pengajaran saya sendiri gitu Bu, sejauh mana sosial emosional ini eh, berdampak terhadap proses belajar mengajar di kelas saya. Oke, jadi segera ya. Dan untuk langkah awal dilaksanakan pada sampai 4, lalu nanti direfleksikan ya sejauh mana sudah berhasil biasa. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu nih dalam melaksanakan perubahan di pembelajaran yang Bu Isti lakukan di kelas, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan? Yang pertama, saya tentunya membutuhkan kesediaan dari Bu Lucy sebagai coach saya, karena saya harus terus diingatkan Bu gitu ya, untuk merealisasikan komitmen saya. Selanjutnya mungkin saya harus berkolaborasi dengan rekan MGMP di sekolah
karena mereka-mereka adalah orang-orang yang memahami baik materi maupun rencana pembelajaran karena satu mata pelajaran. Selanjutnya mungkin menginformasikan program saya ke pihak Wakakurikulum sebagai penanggung jawab pembelajaran di sekolah. Eh, Mungkin sejauh itu aja dulu Bu orang-orang yang akan saya libatkan di rencana aksi saya. Nah, luar biasa. Em, di akhir proses coaching ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir nih, Bu. Setelah kita melakukan coaching, perasaan Wisti seperti apa? Apakah Leg- sudah mencapai tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Saya merasa sangat lega ya Bu, terbantu. Yang awalnya saya bingung harus ngapain dulu. Setelah Bu Lucy memberikan apa namanya pertanyaan, akhirnya membuka membuka pola pikir saya harus seperti apa langkah-langkahnya. Jadi saya sangat terbantu, sangat senang Bu untuk pengalaman coaching kita hari ini. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama, Bu Isti. Terima kasih.